Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi ya khair rabb wa wasitatna al-musyaffa'abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para habaib, para dzurriyyah Rasul yang semoga dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau-beliau ini di dalam tubuhnya mengalir darah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengalir darah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengalir darahnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, mengalir darahnya Sayyidina Husain. Semoga kita mendapat berkah dari kakek-kakek beliau dan beliau-beliau semua dijadikan orang yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya guru kita semua Ustadz Umar Al-Habib Umar As-Segaf hafizahullah wa ra'ah, yang semoga kiprah dakwahnya dimudahkan, diterima, dikabulkan oleh Allah, diperlancar, diluaskan, serta al-firqah atau satu firqah, ini bahasa Indonesianya apa ya? Satu komunitas mungkin. Ahbabul Mukhtar, kebanggaan kita, Solo, Jawa Tengah, yang qasidah-qasidahnya, marawisnya, semuanya sering kita dengar di Indonesia, mulai Sabang sampai Maroko, semua sering mendengar Ahbabul Mukhtar, suara-suara beliau. Semoga terus bisa istiqomah mewarnai dakwah dengan cara yang berbeda. Juga khususnya pada pagi hari ini, saudara saya, kakak saya, akhina filal Habib Hasan Al-Kaf, yang kita kehilangan sebagai warga Malang, sebagai Arema. Kita kehilangan beliau. Kita sempat senang karena beliau sudah mulai kerasan di Malang, tapi ternyata beliau kembali ke Solo, dan kita berharap agar beliau, bukan berharap beliau kembali ke Malang, tapi kita berharap beliau akan dimudahkan dalam pondoknya, dan insya Allah dimudahkan dalam segala hajatnya fid dharain, amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para asatid, calon jamaah haji yang dirahmati Allah. Juga ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan laptopnya di belakang. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya dados calon penghuni swarga. Insyaallah sing hadir teng majelis bebasan ini calon penghuni swarga sedaya. Ya Allah bisa milih yang lain, cuman Allah percaya panjenengan niki sing rawuh, maka panjenengan niki insyaallah termasuk min ahlil jannah. Jenengan ngaji teng Habib Hasan utawi teng Habib Umar, mangke bakal dibawa oleh beliau-beliau ke gurunya, dan begitu terus nyambung sampai Kanjeng Nabi. Ibu-ibu yang di luar jelas suara saya, ibu-ibu? Iya, alhamdulillah. Wow, sampun disampaikan oleh Gurunda Habib Hasan Al-Kaf tentang cintanya kita kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada kelahiran Rasul, tanda-tandanya itu sudah luar biasa. Kadang ada orang-orang munafik, kalau sekarang bahasanya orang liberal, itu yang menghina Islam dengan cara seakan-akan menyerang Islam dari dalam, dan itu sudah mulai zaman dulu. Pun singen ngoten. Sehingga mereka sering mengatakan Allah itu kok mentala ini mentolor ngoten. Bahasa Indonesia ini mentolor ini tega. Kok tega pangeran itu ngelebokno wong kafir nang neraka. Padahal tiang non muslim itu tidak semua dari mereka jahat.
Kan ada juga non muslim yang baik. Lah, tapi kok hukumane masih sing apik? Masa gara-gara asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah gak diucap lho gak oleh lang surga. Maka orang munafik, orang liberal biasanya bilang begini, kalau menurut kami semua akan masuk ke dalam surga. Sik enggirno becake dhisik. Kok iso kabeh mlebu surga? Ya ndak bisa. Sing muslim sembahyang niku, salat kadang-kadang dohor jam 09.00 wis sembahyang sik gak yakin, Pak. Yang istiqomah puasa aja ndak yakin, lah iki sing gak belas mau semua masuk surga itu nanti dulu. Allah berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang tidak beriman dari ahlil kitab atau yang musyrik akan di neraka forever and ever. Dan mereka adalah seburuk-buruknya ciptaan atau seburuk-buruknya manusia. Lah, kok morsok gara-gara gak iman? Nah, gini ceritanya. Sebetulnya Allah itu sudah menolong. Sebetulnya Allah itu sudah baik. Allah sendiri yang mengatakan wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah itu tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Niki ada beberapa contoh di mana Allah itu sudah memberi kabar kepada orang di luar Islam, tapi orang di luar Islam yang tidak mau tahu dengan hal itu. Contohnya yang pertama waktu Nabi Muhammad SAW lahir, yang kita peringati lahirnya pada pagi hari ini. Ini kan sekalian peringatan Hari Santri juga. Jadi ketika Rasul lahir itu kalau ditiba dikatakan fahtazzal arsyu toroban wastibsyar wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwaro. Langit sedaya niki dadi padang. Samawat jadi jamak. Jadi bumi, Neptunus, Jupiter, Venus, ada satu planet yang di situ orangnya cuek, planet ora urus. Itu di atas. Itu dan juga Wakanda dan di atas semuanya, ini yang ada di atas itu semuanya jadi terang. Makanya dikatakan wamtala'atis samawatu, dan segenap cakrawala alam semesta ini menjadi terang benderang. Bukan seperti terangnya matahari. Kita sekarang ada di provinsi Karanganyar, tapi di bawah sana di New York itu sedang malam saat ini. Kan begitu, karena matahari itu tidak bisa menyinari semua yang ada di bumi. Understand? Jadi semua yang di bumi ini tidak bisa disinari oleh satu matahari. Tapi waktu lahirnya Rasul itu tidak. New York, Karanganyar, Tawangmangu, Mertodranan, Semanggi, Pasar Kliwon, Malang, Saalam. Semuanya itu terang benderang karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lah sedangkan di Maulid Dia Ulami disebutkan wa qubaila fajrin abrozat syamsul huda. Sedikit sebelum subuh kalau di Karanganyar jam berapa? 7:30? Subuh jam 4 kurang seperempat misalnya. Berarti lahirnya Rasul itu sekitar jam 3 lebih seperempat atau 3:30 subuh. Qubaila fajrin, sedikit sebelum subuh. Abrozat syamsul huda, Rasulullah lahir. Jadi kurang lebih jam 3:30 malam, alam ini jadi terang benderang. Ya toh, terang sekali. Lah waktu itu ada pendeta Yahudi yang wallahu a'lam kok dia waktu itu tidak tidur. Ya. Kemudian dia melihat kok moro-moro padang. Alam ini padangnya lain. Ya, padangnya koyok rino. Jadi seperti siang, padang luar biasa. Kemudian setelah itu gelap lagi. Kemudian dia tahu bahwa di dalam Ka'bah berhala-berhala itu jatuh semua. Maka dia tahu ini tandanya lahirnya Nabi akhir zaman. Lu Yahudi nih Pak. Yahudi, Wahyudi ini sebenarnya Pak. Ya, Yahudi ini tahu. Padahal orang Arabnya tidak tahu.
Abu Thalib tidak tahu, Abdul Muthalib tidak tahu, Abu Lahab juga tidak tahu. Maka si pendeta Yahudi ini keliling ke beberapa rumah yang ada. Dia tanya ke beberapa rumah itu, orang-orang Yahudi yang sedang hamil, diketuk pintunya, istri sampean sampun babaraken. Udereng tasik setunggal sasi, waduh turun berarti. Didorong lagi yang lain, istri sampean sudah melahirkan. Saya belum nikah Pak, oh ya maaf. Salah masuk. Datang ke yang lain, didok-dok kabeh. Semua yang ada di Mekah saat itu, rumah-rumah orang Yahudi itu diketuk. Dan tidak ada satupun yang mengatakan istri saya sudah melahirkan. Maka si Yahudi ini nangis, dia deprok di pojok, dia nangis. Hingga semua orang-orang datang. Napa Pak? Kok nangis sampean? Telah lahir Nabi akhir zaman malam ini. Dan itu bukan dari golongan kita, dia dari bangsa Arab. Berarti ini awal kekalahan kita. Lu wong Yahudi ini kalau semerap. Dari mana dia tahu? Dari Taurat yang asli, bukan PDF. Dari Taurat yang asli itu dia sudah tahu bahwa akan lahir Nabi akhir zaman. Ciri-ciri nih lahirnya di kotanya Abraham alias Nabi Ibrahim. Itu ciri ini. Nomor kali langit akan terang sebelum fajar menyingsing. Nomor telu, berhala-berhala akan berjatuhan. Itu ada di Taurat itu sudah. Dan mereka tahu, Arabe loh dereng semerap. Tapi orang Yahudi, orang Bani Israel sudah tahu waktu itu yang ada di Mekah itu sudah tahu mereka. Kenapa kok bisa tahu? Di Taurat itu sudah ada. Tapi mereka nutup. Lah berarti kalau dilebokno neraka sing salah sapa? Sing salah awake dhewe. Niki jelasan. Kalau belum mungkin panitia bisa mengeluarkan nasi padang buat jamaah ini. Jelas nih. Nomor kali waktu Rasulullah umur 9 tahun dijak dagang kalian Abu Thalib, dijak dagang ke Syam. Syam itu kalau sekarang Lebanon, Palestina, Syria, Yordania. Dulu namanya cuma satu Syam, ngoten. Syam itu kalau di peta itu dia di atas, ya, lebih mengarah ke Turki sehingga dia lebih dingin. Makanya musim dingin di Syria itu bersalju. Sedangkan Arab itu di tengah, Yaman itu di bawah. Karanganyar teng mandap ya. Indonesia kan di bawah sana. Kalau dari peta, ya di sana Indonesia, di sini Yaman, di sini Mekah, di sini Syria, di sini Turki, di sebelah sini itu golongan Barcelona, Real Madrid itu di sini. Maka ketika dari Mekah, mereka itu kalau dagang rihlat asy-syita'i was-shaif. Ya, sebagaimana kebiasaan ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif, kebiasaan orang Quraisy itu musim panas, musim dingin, winter and summer itu mereka mengadakan perjalanan dagang, kafilah atau bahasa Inggrisnya melijo. Ya, lihat. Mereka jual barang dari Mekah dijual ke Syam, kulaan dari Syam dijual ke Mekah, bawa barang Mekah dibawa ke Yaman, bawa barang Yaman dijual ke Mekah. Dan mereka kalau lewat di padang pasir itu tidak ada orang yang berani mengganggu karena mereka membawa bendera ini Quraisy. Jadi dulu kan kalau sekarang ada geng motor, ya kan ya. Kalau dulu itu geng onta. Jadi yang ngedang-ngedang itu perampoknya bawa onta. Mereka kalau sudah melihat yang lewat itu orang Quraisy, mereka tidak ganggu. Makanya Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Khauf dari apa? Khauf dari gangguan-gangguan, diantaranya gangguan rampok-rampok itu tadi. Makanya wong Mekah itu kalau dagang mereka lebih sukses lain dengan orang di luar Mekah. Orang Yaman kalau mau ke Mekah pasti didang ambil golongan geng onta ini tadi. Karena apa? Karena mereka bukan orang Quraisy. Sedangkan orang Quraisy yang jaga tanah suci, kalau lewat orang-orang itu tabarukan, diampirno. Lah ketika Rasulullah diajak dagang kalian pamannya Abu Thalib di usia 9 tahun, lewat di ngarepe omahe pendeta, griyane pendeta, tapi pendeta ini kita asik cekelan kalian Nabi Isa. Karena Nabi Muhammad belum jadi nabi, umur 9 tahun waktu itu. Ketika lewat ketok wong Quraisy liwat, sudah ditunggu oleh Buhaira, ketok ono sing liwat didang. Wong Quraisy ojo liwat, mampir dhisik makan. Di situ ada nasi
macam-macam gudeg, ada endoki ireng itu ya, black tigan itu ada di situ. Jadi ini jero kabeh mangan siap, disiapkan semua makanan-makanan, sudah. Kecuali Nabi Muhammad yang saat itu usia 9 tahun duduk di bawah pohon. Ya, duduk di bawah pohon yang sampai sekarang masih ada. Ketika semua masuk, Buhairah ketok ono arek isore wit yang cahayanya itu tidak normal seperti orang biasa. Maka Buhairah tanya ke Abu Thalib ya, sapa arek isore wit itu? Tapi cara Arab nggih, Pak. Sapa arek isore wit itu? Man huwa tahtal wit, ya. Siapa itu yang di bawah wit? Sapa sing di isore wit iku? Abu Thalib delok ngeten, anakku ditinggal mlebu dicekel tangane, cek. Sik. Aku takon nang sampean. Sapa arek di isore wit iki? Abu Thalib tanya, "Lapo sampean kok kepo dengan anak itu?" Dijak ambek Buhairah, "Ayo kita parani anak itu tadi." Diparani. Didelok ambek Buhairah itu. Godek-godek tok Buhairah. Kon ero arek iki sapa? Abu Thalib, "Iya, ponakan saya." Duduk, arek kita dadi apa? Ya enggak tahu saya. Delon, ya. Dia dari tadi itu dinaungi awan di atas pohon, mendung seperti mendung begitu. Makanya wonten biasanya assalamu alal mudhallali bil ghamamah, assalamu alaik. Nek dokter niku wonten apa? Mudhallal bil ghamamah, yang nek teng pundi-pundi niku wonten mendunge. Nek ana mendung di Jazirah Arab kan panas, saking panasnya srengenge niku kayak loro, Pak. Jadi ada mendung yang Rasulullah kalau kemana-mana itu selalu mengikuti Rasul supaya Nabi Muhammad tidak panas. Abu Thalib bilang, "Iya, mulai mang aku heran. Kok niki apa delon mulai mang?" Yang pertama, yang kedua, tidak akan duduk di bawah pohon ini kecuali calonnya Nabi. Ya, yang kedua, yang ketiga, arek iki padange kaya ngene itu. Delon, ada anak normal seperti ini umum, wajahnya seindah ini, ya jene gak biasa. Terus diparani kalian Buhairah niku wau. "Dek, ngapunten nggih. Dibuka bajunya Rasul di sini, dibuka ngeten. Ditelok ada daging tumbuh sedikit yang menjadi tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Buhairah niku saking senenge mencak-mencak, Pak. Mencak-mencak saking seneng. Iki lho Nabi akhir zaman iki yo arek iki. Abu Thalib ditoleh diseneni. Sampean niku ngawur. Lho kok ngawur ya napa? Iki arek nek sampai nang Syam dan orang Yahudi ketok arek iki melaku dieloki mendung dengan cahaya seperti ini, dipateni. Ini musuhnya orang Yahudi nanti. Gowon mulai. Tapi mangan dhisik. Kok mulai? Masuk. Mangan. Nek gak mangan yo luwe bosku, jangan ngoten ya. Jadi makan dulu. Setelah makan jangan mulai. Perjalanan yang sudah berhari-hari pulang. Kenapa? Sing kon jak iki calon nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh Buhairah kok bisa tahu? Abu Thalibnya tidak tahu. Karena Buhairah membaca di dalam Injil yang bukan PDF tadi itu, yang asli. Injil yang asli. Ono sifate nabi akhir zaman ngalor ngidul dieloki mendung dik pundake ono tanda nabi longgo isore wit dan dia wajahnya bercahaya, sudah ada di kitab lu wis ono lah, kok sekarang ndak ada? Yo diedit, Pak, diedit. Buhairah aja tahu, Abu Thalib belum tahu. Jadi Nabi Muhammad pundi-pundi niku wonten mendunge. Tapi nek misalnya jenengan sepedaan terus ana mendung, itu bukan mukjizat. Siapkan jas hujan, itu ati udan. Nabi Muhammad kemana-mana dinaungi mendung. Itu sifat yang kedua. Ibu-ibu yang di atas pohon jelas kira-kira suara saya? Yang nomor tiga itu ketika Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun. 2 tahun sebelumnya munggah mudun ke Gua Hira. Mungkin jenengan saged minggah teng Gua Hira, enggak? Dan haji dan umroh. Nabi Muhammad dulu naiknya tuh repot.
Kalau sekarang sudah ada tangganya, berapa jam? 1 jam ke atas ya. Ini tiang Mekah nih. 1 jaman ya. Kurang lebih 1 jam naik ke atas. Kulo sing munggah meniku Masya Allah mudun niku langsung sedina niku istirahat. Padahal wis ana undak-undakan ini. Bayangkan Rasulullah dulu itu belum ada undang-undakan. Kan orang Arab saat itu ndak iseng lah kayak undang-undakan nang Gua Hira itu ndak ada. Ya Rasulullah berangkatnya dengan setengah mati. Kenapa? Ya karena panggilan ilahi tadi itu. 2 tahun Rasulullah di Gua Hira. Zikir, tafakur. Terus di Gua Hira itu ada lubang di guanya yang kiblat itu pas ngadep ke Ka'bah. Ketok saking meriku. Nah, Kanjeng Nabi teng mriku 2 tahun. Setelah Rasulullah SAW 2 tahun di situ, mudun malaikat Jibril. Mudun malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, sikile, sukune wonten dunya, sirai wonten langit. Saking gedene, sayape gede. Ada 600 sayap. Dan indah, bukan medeni, indah. Nabi Muhammad ningali kaget. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Itu mukjizati Rasul. Rasul itu tidak perlu belajar, tidak perlu nulis, tidak perlu sekolah, tidak perlu ngaji, langsung ditransfer ilmu oleh Allah dan wong paling alim sak donya. Niku Kanjeng Nabi. Nek yuga jenengan mulai rodok males, itu bukan mukjizat. Ati niru Nabi ba, ummi aku ba, Kaisa. Itu bukan mukjizat. Kalau itu jenenge males. Kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, disebut oleh Habib Hasan tadi, itu termasuk mukjizatan, termasuk mukjizat. Maka Nabi Muhammad mengatakan saya tidak bisa baca, dipeluk oleh malaikat Jibril. Sampai Rasulullah mengatakan rasanya hati mati aku. Saking eratnya pelukan malaikat Jibril, dijulno, dikandani malih, sampai ping 3 dijawab oleh Nabi, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi, dilepas, baru disampaikan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Kemudian diberitahu bahwa engkaulah Rasul akhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril balik, Nabi Muhammad mudun saking Gua Hira, mudun Nabi Muhammad sambil greges. Itu karena Nabi Muhammad kuat. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan manusia normal nek gak diberi izin kalian Allah, begitu ketok malaikat langsung mati. Contohnya begitu pertama dalam malaikat Israel, apa yang terjadi setelah itu? Mati, Pak. Orang kalau tidak diberi keistimewaan oleh Allah tidak akan mampu melihat malaikat. Nabi Muhammad itu kuat, mek greges tok. Greges ngeten, wangsul dibukakan pintu oleh istrinya yang super solihah, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wa ardhaha. Semoga ibu-ibu istri kita semua atau istri-istri kita semua itu insya Allah bersama Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Siti Khadijah luar biasa, buka Nabi Muhammad, bukan Kanjeng Nabi kok ndrodok. Ada apa suamiku? Zamiluni, aku iki kemulono aku. Dikemuli Mbak Siti Khadijah sambil mengatakan innallaha la yukhzika abada. Allah tidak akan pernah menghinakan engkau wahai suamiku. Engkau baik ke anak yatim, engkau suka menolong kepada orang yang membutuhkan, melaksanakan nyampe no hajate wong. Dirangkul Kanjeng Nabi tenang. Itu ciri-ciri istri soli. Nek wong Malang Pak, katik mulai bengi awake greges, tambah kan buka lawang sampean. Wis dikandani bengi sak metu-metu ae ngoten, tambah diseneni. Awak greges tambah diseneni. Coba Siti Khadijah, mlebu disambut, dirangkul, diomongi enak. Ngene Mas, benjing insyaallah monggo teng griyane Pak D kula. Namine Waraqah bin Naufal. Ayo. Iku tiang itu tahu tentang Injil. Cari ayo. Bene in the morning kita berangkat ke sana. Isu-isu berangkat nang griyane Waraqah bin Naufal. Assalamualaikum. Lah niku tiyangin nuwun sewu, tunanetra, mboten ketinggal. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapa? Khadijah. Oh, ponakanku mlebu. Ambek sapa iku? Ambek garwa kula. Oh, Nabi Muhammad ya. Mlebu. Wonten apa? Kok dungaren nggih anu niki lho. Wonten sing badhe disampaikan kalian garwa kula. Monggo Mas, sampean sampaikan. Nggih. Anu, Pak D ngoten nggih. Ngapunten kula niki wau dalu ketinggal makhluk sifate ngenten. Sukune wonten bumi, sirahe wonten teng langit. Terus siapa namanya? Waraqah bin Naufal mengatakan, "Loh, sifatnya ngene." Iya, bentuknya seperti ini, iya.
Loh itu namanya namus. Itu yang dulu datang ke Nabi Ibrahim. Podo ambek Buhairah. Mencak-mencak saking senenge. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Nabi Muhammad dan Siti Khadijah heran. Kenapa ini? Nanti kalau waktu kamu diusir oleh umatmu. Kalau saya masih hidup. Demi Allah aku melok ambek awakmu hijrah. Rasulullah kaget. Loh, kula niki kalian tiang Mekah dipanggil Al-Amin, yang terpercaya, yang dicintai, sing dianggono, sing didadekno tokoh masyarakat. Wong Mekah teng kula niki cinta. Kok iso saya diusir? Kamu akan diusir. Tidak datang seseorang dengan sifat sepertimu kecuali pasti diusir. Dan demi Allah, karena dia muslim, demi Allah, kalau waktu kamu diusir, saya masih hidup, demi Allah aku melok mbek awakmu. Tapi tidak lama beliau meninggal dunia. Dari mana Waraqah bin Naufal tahu bahwa Nabi Muhammad akan diusir? Ternyata benar. 13 tahun setelah jadi Rasul, Nabi Muhammad diusir, pindah ke Madinah. Jelas nih Pak? Ini jelas nomor belas. Jelas nih. Maka Rasulullah mengatakan, saya mau jadi Nabi, kamu jadi Nabi. Dari mana beliau tahu? Dari Injil. Ono sifate Nabi akhir zaman, mudune ndek kotae Nabi Ibrahim dan bakal diusir umat. Sebenarnya sudah ada itu di Injil, cuma kita tidak dapat yang asli oleh ini PDF-an. Karena sebetulnya Allah itu sudah baik ke orang di luar Islam, tapi dirubah. Kitabnya diganti, Taurat diganti, Injil diganti, sehingga yang berikutnya tidak tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka merasa bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi saya. Padahal Nabi Isa di akhir zaman nek mudun teng bumi, tetap Nabi Isa akan melok syariate Kanjeng. Lah kula panjenengan sedaya niki alhamdulillah tidak lewat proses yang repot. Insya Allah karena orang tua muslim didik anake, samakin kula panjenengan sedaya dadi wong muslim. Sebagai wong muslim yo harus bersyukur alhamdulillah dadi umat Nabi Muhammad. Insya Allah kabeh ditolong Kanjeng Nabi nih. Tidak ada dari jenengan yang disisakan oleh Rasulullah, tidak mungkin ada. Kabeh bakal digolek Kanjeng Nabi. Jenengan ini bakal ditolong Rasul teng akhirat, dilebokno surga kabeh. Apakah kita insya Allah mlebu surga? Insya Allah mlebu surga. Karena amal, mboten. Karena napa? Karena Rasulullah bakal maringi syafaat. Mangkane sing apik nang Kanjeng, mumpung durung isin, Tiang pokoknya ngelakoni sholat, ngelakoni ibadah, bekas wudhu ini sing beda Nabi umat Nabi kalian Nabi yang lain. Nabi Muhammad umatnya dari siji Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Kwabe. Para sahabat tanglet teng Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Kira-kira nek mangke teng akhirat napa panjenengan saged mengenali kita ya Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi, bekas wudhumu sing gawe sholat itu yang membuat saya bisa paham mana umat saya, mana bukan. Mangkane tiang Karanganyar sing istiqomah nglakoni salat sedina ping 5, sedina ping 5 niku dijogo. Kenapa? Karena itu yang membuat Rasulullah kelihatan sama kita nanti. Tapi kalau ana wong muslim gak salat, gak wudu, saya rasa kalau ndak salat gak kira meneng-meneng wudu. Ya, apa kok wudu Pak? Seneng salat mboten. Tapi seneng wudu, ndak ada yang begitu. Sing seneng wudu, jaga wudu pasti wongnya istiqomah salat. Sehingga dikatakan itulah yang membuat beda. Karena hari kiamat itu gelap gulita. Rasulullah ketok iki umatku. Gak mungkin Rasulullah keliru ditarik kan. Kalau ini umatnya Nabi Zu'aib. Gak mungkin begitu. Pasti yang dijak Nabi Muhammad itu umatnya. Lah nanti waktu dijak ambil Rasul, niku napa? Napa sing kita paringaken untuk Rasul? Ditolong niku ojo sampai koyok bahasane tiang Jawi diparingi ati ngerogo rempelo atau ngerogo usus. Dikei ati ngerogo jantung. Dumane ati ditolong Kanjeng Nabi, kita jalan ke Rasulullah gak nggawa apa-apa. Coba jenengan tingali para habaib, para asatid ini. Habib Hasan Al-Kaf. Engko nang akhirat nggawa ketemu Rasulullah banyak yang dibawa. Munsyid itu senengane Rasulullah. Ono pondok senengane Rasulullah. Berdakwah senengane Kanjeng Nabi. Habib Umar As-Segaf ketemu Rasulullah. Ono kitabe, ono kurikulume. Gawa sesuatu untuk Rasulullah. Ya, para muadzin ketemu Rasulullah, gulune dawa, bangga. Gimana? Iki lho umatku sing adzan. Lah,
Kula panjenengan nek ketemu Rasulullah nggawa apa, Pak? Aja bondo ambekan tok, wis karo pokoke tulungan Kanjeng Nabi, isin. Jadi jangan sampai ke Rasulullah ditolong karena pasti ketemu, Pak. Kalau tidak ketemu Rasulullah maka kita ketemu Fir'aun, salah satu. Dan semoga kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lho nek ketemu Rasul itu terus dicekel ngenten, kira-kira wis siap ta? Jangan mengatakan begini, aku tak budal dewe, wis aku izin sampai Kanjeng Nabi. Aku tak merepet tak mlebu dewe. Bagaimana bisa masuk surga merepet gak ono GPS nang mereka niku? Ndak ada GPS itu ndak ada. Yang bisa tahu tempatnya dan bisa ngejak itu hanya Nabi tok. Wis, kita dengan amal kita. Masya Allah wangel Pak. Kula niki salat khusyuk niku angel. Insyaallah jenengan luwih nemen nggih. Wangel. Wis fair-fairan mawon. Angel Pak, dadi wong apik ku angel, tapi harus usaha. Lah, untuk Nabi Muhammad itu harus kita bawa. Aku gak iso ngajar, aku tak melok wis sound system iki tak bondo aku. Ngoten, ketok arek yatim pas wayahe santunan anak yatim. Iki arek yatim iki senengane Nabi Muhammad. Arek yatim iki tak bandani, ana sing ketok ibuke, wis tak tolong ibuke. Enggak apa-apa. Karena nolong ibuke nolong anake pisan kan begitu. Oh, aku misalnya ndelok pondok iki ana kekurangane iki, aku tak melok bantu. Oh, aku iso dadi takmir masjid. Oh, saya bisa birrul walidain sing nemen. Apa yang kita nanti kalau ketemu Rasulullah itu tersenyum kepada kita. Iki lho umatku sing lakonane apik. Amin ya robbal. Mugi-mugi sing kula sampaikan wonten manfaate. Monggo mumpung tasih urip dan kita ndak tahu usia kita berapa. Bisa jadi ndak lama. Semua bakal meninggal dunia. Tapi wong apik adalah yang ketika diberi kesempatan hidup memanfaatkan yang diberikan Allah kepada mereka digawe untuk nyenengno manahe Kanjeng. Ayo sing iso adzan ya, nek perlu jam 10 wis adzan. Yang bisa qasidah, sing iso untuk ngaji, sing iso untuk dadi duwe pondok, sing napa mawon. Ayo lakonono sesuatu untuk Nabi Muhammad dan saya yakin jenengan itu diberi kelebihan oleh Allah. Pasti ono kelebihannya. Tidak mungkin merocot lahir di bumi, tidak ada kelebihan sama sekali, tidak mungkin. Mesti ono Pak, sampean golek. Mesti ono. Apa yang bisa saya lakukan Rasulullah SAW? Semoga kita dadi wong apik. Amin ya robbal. Ngapunten ingkang kathah nek wonten kelepatan. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian panjenengan sedaya dan kita berdoa agar Habib Hasan Al-Kaf diparingi panjang umur, sehat walafiat, pondoknya semakin berkah zahiran wa batinan serta santri-santrinya menjadi ulama amilin mukhlisin muhsinin mutasawwifin mutawadhi'in mutawarri'in sa'idin marzuqin wafakin al khairat serta sedaya sing rawuh sing ana lara awake diparingi saras oleh Allah, yang sakit hatinya diparingi sehat oleh Allah, yang sakit dompetnya, rekeningnya masuk angin, semoga diberi rizki yang luas oleh Allah, disugekno zahir batine, rumah tangga sing gak tepak didadosaken sakinah mawaddah warahmah, anak-anak sing durung nurut mugi barokah pertemuan pada pagi hari ini dadi anak-anak soleh solihah. Nek wonten sing sampun tilar saking tiang sepuh kula panjenengan mugi-mugi bahagia pada pagi hari ini, kuburannya didadosaken raudhatun min riyadil jannah. Dan kalau mereka masih hidup semoga diberi panjang umur oleh Allah fi sihatin wa afiatin wa salamah ala taatillahi wa rasulih, dan mugi-mugi kita diparingi panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, lancar segala urusan, meninggal ala husnil khawatimah, masuk surga firdaus bersama Nabi ala ahsanil hal bi ghairi hisab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.